kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi adada kulli daratin alfa marrah. Bismillah wa subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Aziz al-Alim ala kulli harfin wa tibaw yaqabu abadal abidin wa da'ra kathirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi wa saddid lisani wa nawwir basari wa basirati biduril fahmi bil 'ilmi ladunni wal kasbi ya arhamar rahimin bi ja'in nabi wal ali wa sahbihi. Dustur ya Rasulullah, dustur qawmi ya ahlal waqti wa ya ahlal nur wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal darab wa ya ahlal batin wa ya sahibah hadil wilayah abiduna wa amiduna wa a'inuna. Ya Pak, halaman 44 pasal mengapan namanya. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Pasal mengapankan, wajib mengapankan mayit, menutupkan sekalian badannya, dan wajib 3 lapis bagi hak mayit jikalau tiada ada hutang yang menghabiskan peninggalannya. Jadi kewajiban kita nang hidup selain memandii juga mengapan. Mengapan itu membungkus memais di orang bahari telah kain kapan 3 lapis kain kaci. Nang sugi, nang susah sama aja bajunya. Ukurnya sama aja juga seberataan bedaknya. Cendana, pohon cendana. Biar ada juga bedak. Apa ngarannya bubuhan ng make up ng larang-larang sampai juga si galon ini diporpoi dengan kayu cendana. Tiga lapis ini wajib bagi mayit nang jikalau inya ada hutang. Nah, jadi bila ada hutang bayar hutang dulu, bila ada selapis saja. Cuma jarang kita lah. Hutang tak ada lah, sama aja 3 lapis. Karena ditanggung jawabkan hutangnya itu oleh ahli warisnya. Karena ahli waris lepasan sudah lawan Guraja semuanya, artinya kami wakili dan sambutan bila ada hutang arwah mama, artinya kami menjaminnya. Raja semuanya bila ada hutang piutang, janji-janji yang belum terselesaikan, mohon sesegeranya menghubungi keluarganya, anaknya atau lakinya. Nah, di mana-mana ada hutang, tak kawai lah hidup. Mudahan kita jangan tak hutang. Mengkawa menghutangi orang aja. Adapun jikalau ada hutang yang menghabiskan peninggalannya, maka tiada boleh lebih dari 1 lapis. Jadi duit nang 2 lapis itu bayarkan hutang. Jadi 1 lapis saja. Melainkan dengan izin yang mahutangi. Nah, jangan mahutangi aja kain aja bayar. Biar aja 3 lapis. Atau aku lepasakan hutangnya, aku ibrok. Nah, jadi habis hutangnya lawan aku. Ubariakan aja hutangnya. Atau dibelikan kapan dengan harta yang lain daripada peninggalannya. Harta yang lain, terserah harta yang lain ini harta berian bantuan dari masyarakat atau dari syarikat kematian. Maka yang sunat laki-laki 3 lapis dari kepalanya sampai kaki. Adapun perempuan maka sunat pakai tapi dan baju gamis, baju kurung. Baju kurungnya itu hendak memakaikan ditatak sini.
Nah, itu kali kayak kita nang hidup bakurang apa. Jadi tatak sini gamis kayak gitu itu lelakian bilang aku juga gamis tatak sini. Nah, jadi waktu hendak apa tuh waktu hendak membuat kain kapan itu di atas kapan tuh paling atasan. Jadi tatak sini kayaknya itu aja dipasangkan lagi gitu Kak. Karena itu mau memasangkan mangga ini kanali. Nah, kanali sedikit. Tuh, jadi kain kapan aja juga ada yang jadi baju pakaian kayak kita hidup tuh ada. Yang penting gamisnya itulah ia bakas beribadah. Bakas ia bawa tolak haji atau kain ihram yang bakas ia beribadah jadi saksinya Kak. Nah ini ada kita tadi diunjuki Guru Muhammad Habib. Nah siapa anak ini meninggal karena coba Pak ada kada ingat. Nah ini dianggap di sini nama rajahan dan guru dalam pagar merajahan saudara. Waktu meninggal, jadi masing-masing bersedia bisa aja tuh mah unjuk kalau anak karena bila aku mati ini binya ada nak itu bah taruhan. Nah, kalinya anak ada tahu waktu meninggal ada tanda sudah bersisimpun. Nah ini nang jauh abah ya nah di siang dapatnya. Nah, jadi unjuk kalau anak atau nanti anom. Unjuk, nah atau tahu anak bahatang aja kan nah ini bila mati nah anak di dada dibuat di amplop ditulis bila aku mati anak bahatang aja jangan ketabun bila bertabun kita ya mencari dan dapat Kak. Nah, itu ada hadiahnya 40.000 bila hendak tah siapa kak Maraja seorang kita ada bisa aja. Ya kalau kitabnya ada bisian kitabnya dia orang ada kitabnya. Dulu kita dicatat guru tadi di kitab masalah waktu belajar pemandian tak, nang ditulis di sini tadi nah, ditulis di kertas diantar ini. Nah jadi supaya aman tuh diadaki plastik, pulang dibuat di plastik halus. Ini kita ke plastik kado orang tahu pangkalan supaya kita tak, aninya tak ada danor, jangan ada danor mandi waktu mandi itu apa? Ada sakat tulisannya. Nah amanakan aja itu. Ada juga yang di orang itu dibuat dalam botol minyak aroma halus, ada juga kayak itu aman tuh sedikit. Nah itu orang bahari dia mengamalkan gitu tuh sama ikuti orang bahari dia. Ada wajib, ada sunat dia tuh jangan tabarruk mengambil berkah orang bahari. Karena orang bahari itu ada yang dapat ilmu dari kasop. Jadi ditulis ini kabilatnya. Maka yang sunat laki-laki 3 lapis dari kepala sampai kaki, adapun perempuan maka sunat pakai tapir dan baju gamis dan tungkau kaludung dan 2 lapis pamais yang meliputi sekalian badannya. Jadi bineka 5 lapisan. Dan sunat bahwa ada kapan kain yang putih dan diamburi atas tiap-tiap pamais saupama hanut yaitu cendana yang bercampur dengan kakambangan. Nah, jadi atau yang harum-harum minyak harum kah kambang. Dari setiap lapisan kain kapan itu diadaki dipaliti minyak harum dan diadaki kambang melati kambang kenanga kah. Itu jarang legend tuh biasanya diandaki kapur. Nah, dia ada apa dari hanut gereja cendana dan kapur barus. Kapur barus itu bagusnya mengawitakan mayit jangan sampai dapat buruk dan bahwa diikat 2 pipi burit diikat dengan tali khususnya. Tali khusus nungusnya dibatis di paha sini yang di pinggang kalau di dada bagian dada sini. Nah, kalau di sini gini nah itu karena tapi dipacul ya, waktu mau gurakan dipaculin. Dan bahwa diikat 2 pipi buritnya dengan kain yang ditaruh keduanya dengan kain kapas yang ada hanun yang dinamakan orang Banjar upuh-upuh. Nah ini tuh upuh-upuh itu ini kada pakai kain kapan lagi bano ini pakai sudah pampres. Nah pampres nang gana tak terus orang dewasa. Nah, jadi apresnya tadi dibuat lagi hangat tadi cendana dipasangkan. Nah,
jadi bahari berulang kok sekawatan tapi sampai ini tak bila ada ditukarakan. Nah jadi momennya anda pakai pampres orang dewasa wah ini tak yang di bagian kulitnya aja, yang lainnya ada. Dan sunat bahwa ada kapan kain yang putih dan diamburi atas tiap-tiap pemain seumpama anut, yaitu jandara yang bercampur dengan kekampangan yang harum-harum dan kapur barus, dan bahwa diikat dua pipi kulitnya dengan kain yang ditaruh keduanya dengan kapas yang ada anut. Nah ini biasanya ini di atasan benar ini karena ini pada hulur dipasang tuh ini tadi orang menyambat tadi apa tadi? Upuh-upuh, yang dinamakan orang Banjar upuh-upuh, dan ditaruh lagi kapas yang ada anut di lubang hidungnya dan di telinganya, ini ditapali seberataan, dan dua telapak tangannya, anggota sujud, telapak tangan, dua lutut dan segala porot anak jari, dan dua kakinya dan dipulun atasnya segala pemais kapan dan diikat di kepalanya. Mulut itu berganti tak, sebutin kalau tak di atas sebelah kurang. Nah, dan jadi rapi, dan diikat di kepalanya dan di tangannya dan di kakinya. Maka ini ikatan dibuka waktu sudah dibuat dalam kubur. Wallahu a'lam. Pasal menyembayangkan mayit lah. Adapun segala syarat sembahyang mayit, maka itu segala syarat sembahyang yang lain, dan ditambah bahwa sembahyang mayit itu keadaannya sudah dimandiin. Nah, jadi mayit itu sudah dimandi, hanya disembahyangkan. Kecuali kena ada waktu itu mayit itu nang keluar terus kotoran najis, baiknya diburit keluar terus kotoran ditapali on kapas rata banyak keluar, itu sambil disembahyangkan sambil disembahyangkan seikut kedua. Kayak itu bila ini luka kalau ada darah sambil dimandiin sambil disembahyangkan. Dan keadaan mayit pada jihad hadapan bagi sembahyang mayit yang hadir. Adapun sembahyang mayit yang gaib maka tidak disyaratkan keadaan mayit pada jihad kiblat. Umpamanya kita sembahyang mayitnya di 17 itu kan aturannya kiblat di situ, kita menghadap tetap kiblat. Nah kalau mayit hadir di hadapan kita, tapi kalau mayit gaib ada apa, jangan menghadap mayit apa ke 17 itu ada. Nah jadi tetap kita apa kiblat membelakangi mayit, karena keberadaan mayit gaib artinya kada di hadapan. Namun di hadapan tetap kita sembahyang di apa di hadapan tadi. Namanya kita tuh ada garing uyuh, namanya kawah aja kok berduduk coba di daerah kawah. Anda ke sebelah buat menyembayangkan ke kawah. Ada apa kakek rumah lawan orangnya menyembayangkan di sebelah. Nah itu karena mayitnya kada hadir gaib tuh. Amun yang di dalam kubur dibadi-buhi itu kan gaib karena orangnya ada di dalam kubur itu. Orangnya mungkin ada orang asal ada gaib orangnya. Bermula rukun sembahyang mayit 7 perkara. Pertama niat, maka tempatnya dan waktunya seperti segala syarat niat sembahyang yang lain, yaitu ketika takbiratul ihramnya. Kedua berdiri betul bagi yang puasa. Nah, bagi yang kau duduk, yang berdiri. Bila kada kau boleh sembahyang berduduk, menyembahyangkan mayitnya. Ketiga bertakbir 4 kali, yaitu Allah Akbar, dan kelakuan bertakbir dengan syaratnya seperti kelakuan dengan dan syarat takbir yang lain. Keempat membaca Fatihah, kalimat sholawat atas Nabi SAW, Nabi kita. Keenam doa bagi mayit. Ketujuh salam seperti salam sembahyang yang lain. Jadi takbir pertama dulu membaca Fatihah, takbir kedua membaca sholawat, takbir ketiga doa, takbir keempat apa namanya doa juga tambahannya. Jangan salam.
Kenyataan yang mudah dipaham. Ini segala lafaz niat sembahyang mayit yang hadir, yang menyembahyangkannya sendirian. Artinya mayitnya tunggal sehitungannya. Bagi mayit seorang laki-laki, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayah lillahi ta'ala, Allahu akbar. Sembahyangkan atas ini mayit laki-laki 4 takbir fardhu kifayah karena Allah Ta'ala. Sembahyang bagi mayit seorang seikong perempuan, usolli ala hadzal mayyitah arba'a takbiratin fardhu kifayah lillahi ta'ala, Allahu akbar. Aku sembahyangkan atas ini mayit perempuan atas 4 takbir fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Jadi lelaki mayit, bibinya mayyitah. Mayyitahnya itu pakai tasdid. Bila ada tasdid mayyitah, itu artinya bangkai kayak binatang, tak bangkai binatang. Jadi ada perbedaan antara bangkai manusia, artinya orang mati manusia, dengan bangkai binatang. Bila ada iyaknya mati, mayyitah. Ada mayyitah, yi lawan mayyitah lawan mayyitah lain, maknanya lain. Itu aja perbedaannya sedikit. Kalau lelakian mayyit, bibinya mayyitah. Bila mayyitah, mayat perempuan, artinya orang mati nang bini-bini. Bila mayyitah, itu artinya binatang bangkai nang mati kalau bersumber itu. Kemudian bagi mayit lebih dari seorang, laki-laki atau perempuan. Nah ini bila sudah lebih dari 3 sama aja berentahan, lelakian berentahan kah, bibinya lelakian atau lelaki bibinya berentahan kah. Jadi pokoknya 2 bibini 1 lelaki sama aja dia usalinya. 2 lelaki 1 bibini bertiga sama aja usalinya. Usalli ala haula'il amwat arba'at takbiratin fardhu kifayah lillahi ta'ala, Allah akbar. Di sini kita banyak orang kampung kalau bisa tahu ya nampak ganti mayitnya siko namanya sekaligus kau aja. Aku sembahyangkan atas sekalian ini mayit 4 takbir fardhu kifayah karena Allah Ta'ala. Adapun orang yang jadi imam, maka seperti di atas itu juga hanya ditambah lafaz imaman, kemudian daripada kalimat fardhu kifayah artinya jadi imam, imaman jadi imam, makmuman jadi makmum. Ini lafaz niat makmum, sama ada mayit laki-laki atau perempuan, sama ada mayit hadir atau gaib, sama ada mayit seorang atau lebih. Usolli ala man shalla alaihi imam arba takbiratin fardhu kifayah makmuman lillahi ta'ala. Oh ini jadi si makmum ini simpel lagi. Aku sembahyangkan atas mayit yang disumbayangkan oleh imam 4 takbir fardhu kifayah mengikut imam karena Allah Ta'ala. Nah, ini nyaman lagi deh. Usalli ala man shalla alaihi imam. Aku menyumbayangkan atas orang yang disumbayangkan imam. Nah, itu gaib wa hadirkah. Artinya bila orang gaib, ya bila sembahyang gaib itu biasanya disambat ngarannya sebelum usolli atau di waktu usollinya tak. Amun banyak biasanya disebut sebelum kita sembahyang gaib almarhum si anu binti si anu, almarhumah si anu binti si anu, almarhumah banyak yang disambatin yang gaib. Nah, jadi kita usolli ala amatil ghaibin al-madhkurah. Nah, sembahyang gaib yang tersebut yang sudah disambat sebelum usolli tadi. Nah, itu pulang si makmum usolli ala man shalla alaihi imam. Aku menyumbayangkan atas mayit imam. Atas niat imam. Amun nainya imam an mayit seorangan aja. Nanti bagus sambat ngarannya. Usolli ala mayyitil ghaib si anu bin si anu ala fardhu kifayah imaman lillahi ta'ala. Usumbayang mayit si anu bin si anu ghaib, usumbayang ghaib mayit si anu bin si anu 4 takbir. Bila hendak bersambat ngarannya biasanya nang seikong yang mana juga nyatakan ngarannya waktu diusolli tak ada si makmum. Aku sumbayang apa nang disumbayangkan imam. Aku menyumbayangkan mayit nang disumbayangkan imam. Ini lapas niat sumbayang mayit yang gaib yang menyumbayangkan sendirian. Bagi mayit seorang laki-laki usolli ala mayitil gaib fulan itu sahabat ngarannya sih tak. Nah hendak kita sumbayangkan
arba'at takbiratin fardhu kifayah lillahi ta'ala Allah Akbar. Aku sembahyangkan bagi mayit si pula yang gaib bulan 4 takbir fardhu kifayah karena Allah Ta'ala. Bagi mayit seorang perempuan usalli 'alal mayyitah al-ghaibah fulana arba'at takbiratin fardhu kifayah lillahi ta'ala Allah Akbar. Sembahyangkan atas mayit perempuan yang gaib siapa ngarannya sambat fulana si anu 4 takbir fardhu kifayah karena Allah Ta'ala. Bagi mayit yang lebih dari seorang laki-laki atau perempuan yang sudah diketahui segala nama-namanya dihadirkan di dalam hatinya. Usalli ala haula'il ghaibin arba takbiratin fardhu kifayah lillahi ta'ala Allahu akbar. Sembahyangkan atas segala mereka itu mayit yang gaib atau dibuat di al-madhkurah yang disebut tadi waktu sebelum sholat tadi disebutkan orang siano bin masih parkapura itu dia imam menyembahyangkan rahmatin kan? Di hadapan kita ada beberapa jenazah atas nama Siano bin Siano dari Banjarmasin, Yasir dari Lawahan, kemudian sampai tidak kaidah agar usalli ala amwaatil amwat arba takbiratin kita pulang sembahyang gaib almarhum Siano bin Siano Surabaya, almarhum Siano bin Siano Banjarmasin. Lalu si imam usalli ala amatil ghaibin al-madhkurin. Nah disebutkan orang si pembawa acaranya tadi. Usalli ala haula'il ghaibin arba takbiratin fardhu kifayah lillahi ta'ala Allahu akbar. Sembahyangkan atas segala mereka itu mayit yang gaib 4 takbir fardhu kifayah karena Allah Ta'ala. Adapun lafaz niat orang yang jadi imam seperti di atas itu hanya ditambah imaman. Kemudian daripada kalimat fardhu kifayah artinya jadi imam. Adapun lafaz niat makmum maka telah terdahulu sebutannya dan kalimat fulan dan fulana diganti dengan nama mayit yang disumbayangkan. Maka adapun yang sembahyang hadir itu harus disabat. Yang ada orangnya itu harus disabat karena memang gaib aja. Jadi pesan daripada Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, hendaklah kita setiap malam itu sembahyang gaib. Karena setiap malam itu ada aja siang malam itu orang Islam yang meninggal. Jadi ibadah zuhur sembahyang gaib seorang hantar. Shalli ala amwatil muslimin al-ghaibin. Sembahyang baik orang Islam yang meninggal Allah. Nah, kewajiban kita lawan orang Islam diantaranya menyembahyangkan kada hadir secara gaib. Termasuk pesan sujud sembahyang hadiah setiap malam. Yang hadiah itu membaca Fatihah, dilanjutkan ayat kursi, Al-Qur'an Takasur, qul huwallahu 10 kali atau 11 kali. Rakaat kedua Fatihah, itu ayat kursi, itu wal asri, kemudian qul huwallahu 10 kali atau 11 kali. Lalu dinyatakan di dalam Al-Qur'an, Allahumma inni sallaitu hadhihi shalah wa anta ta'lamu ma urid. Allahumma thawaba ila qabri fulan bin fulan. Ya Allah, aku sembahyang ini sembahyang, kuhadiahkan paranya, sampaikan ke kubur Siano bin Siano. Jadi isi kawan, isi apa nak kita kada kawan, macam-macam amal ibadah yang banyak. Nah jadi kita minta apanya mahadiahi sembahyang, hadiah sembahyang sunat. Terlebih malam pertama ini dibuat dimasuk dalam kubur. Di dalam hadisnya itu luar biasa dahsyatnya orang yang hanya dimasuk ke kubur di malam pertama. Maka kita disuruh untuk sembahyang itu tadi caranya tadi. Nah, itu dalam kitab Luzatul Majalis hadis tentang sembahyang hadiah itu tadi. Tapi itu guru sakumbal kali ujian guru kan ada buat hadiah ti itu sunat mutlak usolli sunatan rakaat ini aku sembahyang sunat 2 rakaat. Ada yang berbuat aku sembahyang sunat hadiah, tak ada. Aku sembahyang sunat 2 rakaat kayaknya tuntung 1
selesai hanya doanya dihadiahkan yang tadi kita. Yang disambat ngaran yang kita hadiahi. Ujar guru ada Abu Guru Syukri balik kawan sidinnya sampai yang hadiah ini kada tentu nang selamati kita hadiah itulah. Nah, hidup boleh ya. Artinya menerima pahalanya kayak di akhirat. Nah, kenapa kalau jadi banyak pahala sembahyang sunat, banyak kan dari banyak bayang sunat. Nah, ternyata ada kekawanan mahadiah ini. Jadi Abu Guru Syukri aja simbari disuruh guru dicatati sembahyang apa kawan-kawan kawan ini sebenarnya sakalasan catati kayaknya jauh ya kan sembahyang hadiah seikuk itu hak bersahabat. Kita jarang kayak kita gawi lah. Bisa kan kita gawi sama sekali lah. Kakawanan nang patuhan-patuhan tak catat ngarannya. Jadi kawan mengirimi hadiah sembahyang sampai kena kita rasakan pahalanya dikubur. Kemudian daripada takbir apalagi maka sesudah selesai menyebut lafaz niat yang bertakbir ialah dinamakan takbir yang pertama. Maka pada waktu itu menghadirkan dalam hati makna lafaz yang tersebut. Kemudian daripada takbir yang pertama dibaca Fatihah, mulai Bismillahirrahmanirrahim hingga akhirnya. Kemudian takbir lagi yang kedua baca sholawat seperti sholawat dalam tahiyat sembahyang, dan yang afdalnya sholawat yang dalam tahiyat akhir. Jadi sekurang-kurangnya sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nang afdalnya ya sembahyang di tahiyat akhir kan. Nang innaka hamidum majid penghabisannya. Bisa paloi bertiga bakawan itu lamak terus orang paloi mulai berusaha mendulang berimbai kan. Madam kemana berimbai sampai kelak haji berimbai. Jadi waktu mati gerbus dia tulamak laksana kita kalau ya mati. Nah kayak itu kita sumbayang kita empat menyumbayang akan mau kita buat pemandi. Nah lalu empat mandi si paloi lawan gak awan awan tulamak nih melihat gerbus mati menangisan mandi ini. Bawa sabun ujar tulamak. Ayo jembo sabun aku membawa sikat. Saya kau membawa sabun, ya yo, nah membawa sikat. Jadi umpat amini ujar ujar paloi lawan tulamak. Garbus ini kami kawan sama saliur pemandiannya. Jadi kami anak umpat menggani memandi. Oh ayo bagus benar kawan pak. Itu juga seharusnya jadi pemandian. Tinggal laporan. Membawa sikat puisi itu kan. Oh, mengikat kawan. Ada betang ada pada sinja pemandian disikat iakannya kawan. Awak kawan abang. Nah, jadi kan pemandian ini kawan-kawan nih luar biasa sahabat kantal ini sama kesadion nih. Antara baduannya paling ada imam ada wani yang mami jadi ulama kawan gerbus awal aja palai jadi kami makmum aja. Nah kau ini belakang aja yang penting gaya orang musolli salihnya Allah Akbar gaya takbir kadang orang Allah Akbar maka ulama kawan palai maka rokok Jurang Allah Akbar yang ketiga yang tiga ya Allah Akbar tidak baik takbir yang keempat sujud nah jurang kampung nombor 2 ini bungol kira-kira kan jadi dua takon lain kan Keramat, ngapa jadi jam? Nah ini nang mati ini kalau jadi kami sampai rokok sujud nih nang mati ini kawan benar kali kawan di mana aja di Parongda kita kumpul di Pawujunan kita kumpul sampai naik haji di kumpul semua menyembah orang mati kada bisa rokok sujud. Nah jawabannya kawan kantal aja kami ini kan kalau ada orang rokok sujudnya ya yang lain itu kan lima kawan juga kan bisa merokok ada bisa rokok sujud
Kemudian takbir lagi yang kedua baca sholawat seperti sholawat dalam tahiyat sembahyang, dan afdalnya sholawat yang di dalam terakhir. Kemudian takbir lagi yang ketiga baca lagi doa bagi mayit. Inilah rupa segala doanya. Wallahu a'lam.